Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalid SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212020. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Ibnu Rus kelas 7 dengan materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sudah sarapan? Baik. Udah siap belajar? Baik. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, Ustaz ingin mengecek kerapihan kalian terlebih dahulu. Silakan cek kerapihannya masing-masing. Baik, setelah kita cek kerapihan kita masing-masing, saya minta kepada ketua kelas untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ketua kelas 7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ustaz ingin mengabsen terlebih dahulu. Zulfikar, Fadlan, Ibrahimovic, hadir semua ya? Baik, alhamdulillah kalau hadir semuanya. Baik, sebelum kita melanjutkan, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu.
Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, ya Ustadz ingin menanyakan pelajaran yang minggu lalu, pertemuan yang lalu, yaitu tentang apa? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, apa itu sholat dalam bahasa? Azmi? Doa, baik. Kalau menurut istilah, Fadlan? Sebuah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebelum kita memasuki dan membahas pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan semuanya perhatikan ke depan ke layar untuk melihat video. Baik, anak-anak, bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Baik. Kalau begitu, kalau bisa dipahamin, saya ingin nanya pada kalian. Ya. Ada berapakah sujud itu? Ada berapa macam? Ada tiga. Apa saja? Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Apa itu sujud tilawah? Apabila seseorang lupa dalam rakaat, sujud apa itu? Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi adalah apabila seseorang itu lupa dalam rakaat sholat. Ya. Terus yang kedua sujud apa? Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Baik. Dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajadah di dalam Al-Qur'an. Ya. Itu sujud tilawah. Yang disebut dengan yang ketiga apa? Sujud apa? Sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Ada yang tahu? Ya? Dengan mendapat nikmat dari Allah, diwajibkan atau dianjurkan untuk sujud syukur. Baik. Ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang disebut dengan sujud syukur. Baik. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, kita akan membahas satu persatu. Ya, sama seperti pembahasan yang ada di dalam video tadi itu. Ya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian sujud itu sendiri. Apa? Ya,
Pengertian sujud itu adalah sujud adalah bagian dari ibadah yang menunjukkan ketundukan dan penghinaan diri seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang disebut dengan sujud. Ya. Sebuah ibadah yang menunjukkan ketundukan seorang hamba dan penghinaannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain sujud dalam sholat, ya, terdapat sujud-sujud khusus, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Nah, ini sujud-sujud ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya. Sujud sahwi. Dalam lisan al-Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Ya, kalau menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Itu yang disebut dengan sahwi. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bagian rakaat sholat. Nah, ketika kita lupa atau ragu nih, wah udah dapat berapa rakaat atau lupa. Ya, lupa dalam rakaat sholat. Boleh kita melakukan sujud sahwi. Ya, hukumnya apa? Melakukan sujud sahwi itu hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Ingat, ya, hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Ya, kalau kita kelebihan atau kekurangan dalam rakaat sholat, di akhir sebelum salam kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Ya, jadi di rakaat terakhir ketika kita sesudah membaca tahiyat akhir sebelum salam, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Dengan membaca bacaan Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Atau boleh juga kita membaca doa yang lain seperti Subhana man la yanamu wa la yansa. Nah, sekarang hikmahnya. Hikmah daripada melaksanakan sujud sahwi. Hikmahnya. Ya. Sudah menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri. Ini hikmahnya. Hikmah daripada kita melakukan sujud sahwi. Ya, sebelum kita melanjutkan ya, pelajaran kita ice breaking dulu. Ya, biar semangat semuanya. Ya, biar nggak pada loyo. Ya. Baik. Tapuk 1, tapuk 2, tapuk 3, tapuk 4, tapuk 5, tapuk fokus, tapuk konsentrasi, Oke. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ya, ketika membaca atau mendengar ayat sajadah, itu yang disebut dengan sujud tilawah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan
atau yang mensunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya. Bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Ya. Nanti habis ini ada beberapa ayat sajdah di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, sujud tilawah ini ada dua macam keadaan. Ya, di dalam sholat dan di luar sholat. Ya, melakukan sujud tilawah ini ada dua keadaan. Ya, di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, ini ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Bisa kalian perhatikan. Ya. Tata cara sujud tilawah ada dua keadaan. Yang pertama di luar sholat, yang kedua di dalam sholat. Ya. Adapun di luar sholat, yaitu ketika kita mendengar orang yang membaca ayat sajdah langsung menghadap ke kiblat, ya, lalu berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajdah. Lalu melakukan takbiratul ihram. Kemudian sujud satu kali. Disunahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Kemudian bangun dari sujud, lalu salam. Ya. Nah, adapun di dalam sholat, ya, sujud tilawah di dalam sholat itu jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Ya, misalkan wasjud waqtarib, Allahu Akbar, langsung sujud. Setelah sujud dia setelah sujud satu kali langsung berdiri. Ya. Dalam sholat berjamaah, nih perlu kalian ketahui. Ya, di dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah, maka makmum harus melakukan sujud tilawah juga, harus mengikutinya. Ketika imam sujud tilawah, makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, ketika imam tidak melakukan sujud tilawah, ya, walaupun dia itu menemukan atau membaca ayat sajdah, maka si makmum jangan sekali-kali untuk melakukan sujud tilawah. Ya, tidak boleh kita melakukan sujud tilawah tanpa dibarengi dengan imam. Tuh, bisa dipahami? Baik. Hikmah. Sekarang hikmahnya. Hikmah melaksanakan sujud tilawah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti, ya. Dengan sujud tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikit-dikit ketika kita menemukan ayat sajdah, kita langsung sujud tilawah. Ya, kita menemukan ayat sajdah lagi, kita sujud tilawah. Ya, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat, boleh kita melakukan sujud tilawah. Ketika kita mendengarkan atau menemukan ayat sajdah, itu. Terus meningkatkan derajat ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, sekarang yang
3, yaitu sujud syukur. Ya. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang disebut dengan sujud syukur. Untuk tata cara sujud syukur itu sendiri, yaitu diawali dengan niat. Ya, setiap sujud kita diawali dengan niat. Ya, tapi niatnya berbeda-beda tergantung sujudnya. Kalau sujud sahwi kita niat sujud sahwi. Ya, kalau sujud tilawah kita niatnya sujud tilawah. Nah, sekarang sujud syukur, ya niatnya harus niat sujud syukur. Dok hikmah melaksanakan sujud syukur. Ya, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Itulah sujud syukur. Baik, setelah ini Ustaz ingin menugaskan kepada kalian ya, sebelum Ustaz membagikan lembar tugas, Ustaz ingin membagi kelompok. Ya, setiap kelompok berjumlah 5 orang. Ya, silakan. Ya, setiap kelompok berjumlah 5 orang. Yang ini pindah satu ke sini. Ya. Ini ada lembar kerja. Ya. Nanti akan Ustadz bagikan, setiap kelompok akan Ustadz bagikan 3 lembar, 2 sampai 3 lembar. Ya, setiap kelompok. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan berdiskusi. Ya, berdiskusi. Nah, nanti setelah melakukan diskusi bersama kelompoknya masing-masing, nanti Ustadz akan menunjuk kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan teman-teman kalian. Oke. Setiap kelompok ada yang nulis, ada yang menjelaskan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, semua? Sudah. Baik. Kalau misalkan sudah dapat duduk salah satu di antara kalian atau kelompok. Ya, jadi kelompok maju 3 orang ke depan untuk mempresentasikan. Ya. Silakan mulai dari kelompok pertama dulu. Silakan. Maka diperhatikan umumnya yang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bertiga di sini ingin mempresentasikan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
pertama, sujud syukur. Sujud syukur dilakukan karena kita manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat atau karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pada pertanyaan pertama, mengapa kita perlu melakukan sujud syukur saat menerima nikmat besar? Jawabannya, karena kita wajib berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia. Jawaban tilawah. Ayo bisa. Untuk kelompok 1, apa jawaban yang tepat? Bagaimana? Ya, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, kelompok 3 silakan. Mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Ya, yang terakhir kelompok ketiga, silakan maju ke depan. Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan kepada yang lain, kita menyanyikan lagu Allah Maha Pengasih terlebih dahulu. Ya, siap semuanya? Ya, 1, 2, 3. Nyata terbilang Allah dan pernah pilih kasih Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Terima kasih banyak. Untuk kesimpulan pada pelajaran kita pagi hari ini, yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kesimpulannya adalah kita
harus selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam sujud seperti sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur. Ya, sujud sahwi ya, ketika kita lupa dalam mengerjakan sholat atau mengerjakan rakaat sholat, jumlah rakaat sholat, baik itu ketika kita kurang atau lebih, maka boleh atau dianjurkan bagi kita semuanya untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Adapun sujud tilawah, ya, sebagaimana yang tadi telah disaksikan oleh kalian semuanya di dalam video atau di dalam materi kita pada pagi hari ini tadi, yang udah Ustadz sampaikan bahwa sujud tilawah ketika kita itu mendengar atau menjumpai ayat-ayat sajdah, baik itu di luar maupun di dalam sholat. Ya, khususnya di dalam sholat. Di dalam sholat itu, ketika imam membaca, maka kita atau imam disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ketika imam melakukan sujud sahwi, kita sebagai makmum harus mengikutinya, harus mengikuti imam. Dan ketika imam tidak melakukan sujud sahwi, walaupun imam tersebut membaca ayat sajdah, maka kita tidak boleh sekali-kali untuk melakukan sujud tilawah. Ya. Yang ketiga yaitu sujud syukur. Ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sujud. Ya. Supaya kita itu tidak sombong, tidak angkuh. Ya. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Ya. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini telah usai. Silakan dirapikan buku kalian masing-masing ke dalam tasnya. Kita membaca doa terlebih dahulu, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.